Seperti kita ketahui bersama bahwa objek 3 dimensi mempunyai kelebihan dibanding objek 2 dimensi karena objek 3 dimensi dapat kita proyeksikan cara pandang kita di dalam melihat objek tersebut. Ya. Untuk itu mungkin saya akan menampilkan yaitu panel atau palette view di mana dengan palette view ini kita bisa melihat proyeksi pandangan dari objek yang kita buat Misalnya di sini saya akan membuat objek rectangle Kita klik pada rectangle Kita sembarang aja klik di sini kita geser Di saat kita menggeser di sini kita bisa memberikan ukuran Anda bisa menekan tombol Shift A lalu Anda isi 3 lebarnya dan panjangnya 4 lalu Anda tekan enter, maka sekarang Anda telah dibuatkan objek persegi panjang dengan lebar 3 dan panjang 4 Misalnya akan saya ganti di sini warnanya biar jelas merah Perhatikan objek 2 dimensi ini apabila kita lihat dari viewport top seperti ini adalah viewport top seperti ini kita tidak bisa menikmati, kita hanya bisa melihat gambar ini gambar kotak kita lihat dari arah bawah ini dari atas bawah sama seperti ini dari arah kiri kita hanya bisa melihat garis dari arah kanan juga bisa melihat garis. Kita lihat dari arah depan kita juga bisa melihat garis. Belakang kita pun hanya bisa melihat garis Begitu juga apabila tampilannya isometri kita hanya bisa melihat sebuah kotak. Inilah perbedaan dari objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Dari cara pandang saja kita juga bisa membedakan bahwa objek 3 dimensi lebih bisa dinikmati. Oke, kita lanjutkan Sekarang kita akan membuat circle atau lingkaran di sini. Kita klik, kita tempatkan di sini misalnya, lalu kita isi, kita ketik 0.3 lalu kita tekan enter kita telah membuat lingkaran mungkin bisa kita pindah kita move di sini, kita tempatkan di sini misalnya, kita pindah lagi. Oke, sekarang kita akan membuat duplikasi dari lingkaran ini. Kita seleksi lingkarannya kita manfaatkan mirror kita klik di sini mirror. Perhatikan, nah ketika Anda muncul dimunculkan tanda segitiga, kita klik, tahan klik Anda, geser ke bawah lalu Anda klik lagi. Setelah itu Anda tekan tombol enter. Anda sekarang dibuatkan objek duplikasi lingkaran. Selanjutnya 2 lingkaran ini akan kita seleksi lagi kita manfaatkan mirror kita klik tahan, geser ke kanan lalu klik, tekan enter. Oke, sekarang telah dibuatkan objek lingkaran duplikasi yang lain. Ini saya kira bukan sesuatu yang asing karena ini adalah teori atau cara menggambar objek 2 dimensi Terakhir kita akan membuat objek rectangle lagi kita letakkan di sini sembarang kita isi nilainya, kita tekan Shift A dulu Shift Add atau Shift Add, kita isi 0.3,1 lalu tekan enter karena posisinya seperti ini mungkin kita bisa memindah kita seleksi kita rotate terlebih dahulu kita rotate, misalnya kita rotate oke seperti ini, lalu sekarang kita pindah
kita move, kita letakkan di sini misalnya, kita klik. Oke, setelah Anda membuat objek 2 dimensi, untuk membuat objek 2 dimensi ini menjadi 3 dimensi, kita hanya perlu memberikan ketebalan dan elevasi. Kita mulai dengan objek rectangle yang besar ya, kita seleksi ya. Lalu kita klik kanan, kita pilih properties ya. Di sini ketebalannya di sini kita isi 0,3 ya, atau titik 3, sedangkan elevasinya tetap 0 ya. Kita enter saja. Oke ya. Kita close lebih dahulu. Selanjutnya pada lingkaran ya, kita seleksi ya. Mungkin perlu saya garis bawahi bahwa penyeleksian melalui arah kiri dan melalui arah kanan itu beda ya. Kalau arah kanan itu hanya nyeleksi sedikit saja sudah terseleksi ya. Misalnya seperti ini sudah terseleksi. Namun kalau melalui arah kiri ya, itu penyeleksian, misalnya Anda ingin menyeleksi rectangle ini ya, kan saya cancel. Anda harus menyeleksi keseluruhan ya. Oke, karena di sini yang kita seleksi lingkaran, maka saya akan memilih di sini. Saya sengaja memilih dari arah kiri karena kalau arah kanan nanti objek rectangle yang besar akan ikut terseleksi ya. Kita konsentrasi pada 4 lingkaran, klik kanan, kita pilih property ya. Ketebalannya di sini kita isi ketebalannya 3 ya. Lalu elevasinya, untuk elevasi ini berbeda ya antara objek kotak dengan lingkaran. Kalau lingkaran yaitu center set ya, di sini kita isi 0,3 atau titik 3 dalam penulisannya, lalu tekan enter. Oke, sudah jadi seperti ini ya. Kita tutup sementara. Oke, kita tekan escape ya. Anda lihat ya, sekarang kita konsentrasi di sini ya, di rectangle kecil ya. Kita lakukan juga ya properties. Ketebalannya di sini kita isi 0,15 ya, atau 0,15, dan elevasinya tetap 0 ya. Kita tekan enter. Oke. Selanjutnya kita ubah tampilan viewportnya ya menjadi isometrik ya. Anda lihat ya, kita seperti membuat sebuah gedung ya dengan 4 tiang. Nah, karena di sini belum ada atap ya, atapnya akan saya ambil dari alasnya ya. Jadi saya akan melakukan pengkopian ya. Kita seleksi ya di sini. Kita tekan tool copy di sini, lalu Anda klik ya pada pojok ya di sini. Endpointnya Anda klik, lalu Anda isi ya 0,0 ya, lalu koma lagi ya 3.3, lalu tekan enter ya. Inilah. Nah, ini karena proses pengkopian ya. Kalau Anda belum menekan enter sekali lagi, maka Anda bisa membuat duplikasi sesuai dengan keinginan Anda ya. Karena kita sudah membuat duplikasi, saya tekan enter untuk menyudahi perintah copy ya. Anda jangan merasa bingung ya dengan saya memberikan angka 0, dan segala macam. Itu sebenarnya saya memberikan nilai. Yang pertama adalah nilai X ya, koma, lalu nilai Y, koma, lalu nilai Z ya. Tentunya ini sudah Anda pelajari pada teknik penggunaan AutoCAD 2 dimensi ya. Karena ini adalah saya hanya istilahnya mengulang saja ya. Oke. Mungkin akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya untuk membuat ya objek ini tampak solid ya. Karena di sini Anda lihat objeknya ini masih berupa 3D surface ya, atau objek 3 dimensi yang tidak memiliki volume atau tidak memiliki isi. Kita harus mengubahnya menjadi solid ya. Lalu ketika nanti sudah terlihat semuanya solid, kita atau saya akan menunjukkan bagaimana kita mengatur proyeksi pandangan yang kita inginkan.